Jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jupri ya. Sebenarnya pembagian SKS-nya adalah 2-1 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau apa namanya sampai nunggu ke 11 sebenarnya Pak Jupri. Tapi tidak apa-apa lah ya. Karena ini sudah nunggu ke 8 berarti apa namanya separuh-separuh gitu ya. Seperti tahun kemarin sebenarnya 1,5 SKS gitu ya. Baik, hari ini saya akan coba sampaikan terkait dengan materi lanjutan. Kalau kemarin mungkin Pak Jupri sudah menyampaikan ini ya terkait dengan konsep-konsep asuransi syariah gitu ya. Nah, saya tinggal melanjutkan terkait dengan keuangannya gitu ya. Baik, apakah sudah bisa melihat slide yang saya kirimkan? Bisa, Sudah, Pak. sudah, Pak. Oke, baik ya, kita mulai. Oke, jadi nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan ya perhitungan gitu ya, walaupun ada sebagian yang terkait dengan konsep atau definisi gitu ya. Hingga secara konseptual bagaimana menjalankan konsep syariahnya itu ya, baik dari sisi asuransi atau dari sisi akadnya. Nanti kita akan lebih banyak ke akadnya gitu ya, beberapa akad atau kesepakatan atau perjanjian gitu ya. Kalau bahasa Arabnya kan akoda gitu ya, ngakdun gitu ya. Jadi akad ya, sehingga kemudian menjadi bahasa Indonesia akad gitu ya. Jadi itu berasal dari bahasa Arab ngakoda ngakedun gitu ya. Jadi kesepakatan. Nah, ini buku acuan utama yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Ya, dari Bu Novriana Sumarti, beliau adalah dosen ITB gitu ya, matematika ITB. Mungkin sekarang sudah apa edisi kesekian kalinya gitu ya. Nah, Anda kalau mau cek di apa di TS Press, di ITB Press itu mereka jual di marketplace juga ada gitu ya. Atau mungkin di Gramedia atau Ranus gitu ya. Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar kata toko buku Ranus di Surabaya gitu ya, di Nginden atau Ngado ya, Nginden ya. Nah, dan Gramedia mungkin ada ya, bisa Anda cari di situ. Secara konseptual nanti kita akan banyak mengambil materi di sana gitu ya, walaupun ada beberapa modifikasi seperti itu. Oke ya. Jadi minggu ini atau malam ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan konsep riba dan bagi hasil. Seperti Anda ketahui di awal-awal terkait dengan konsep asuransi syariah, bedanya konsepsi asuransi syariah dan asuransi apa konvensional itu dari sisi ini ya, di apa di ketentuan muamalah atau apa relationship atau apa ya apa tata kelola antar hubungan manusia gitu ya. Jadi biasanya dengan bahasa Arabnya adalah muamalah ya. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Salah satu yang dihindari dalam konsep bisnis itu adalah riba, yaitu adalah penjumlahan atau penambahan itu, penambahan dari sesuatu yang kita pinjam, kemudian ada selisihnya, gitu ya, sehingga kemudian itu dikatakan sebagai riba. Nah, Anda tentu sudah bisa menghitung terkait dengan matematika keuangan atau finansial matematik ya, bagaimana misalkan 1 US dollar ketika ada apa interest ya, misalkan sebesar 5% per tahun ya, maka dengan mekanisme sederhana atau dengan compounded ya Anda bisa menghitung kira-kira kalau 5 tahun mendatang misalkan ya, misalnya interestnya 5% dalam 1 tahun, maka Anda bisa menghitung 5 tahun ke depan kira-kira 1 US dollar itu menjadi berapa gitu ya. Nah, konsep itu yang kemudian di dalam Islam itu yang tidak diperbolehkan karena banyak mudorotnya gitu ya. Sehingga kemudian Islam menawarkan konsep syariahnya yaitu adalah bagi hasil gitu ya. Nah, karena konsep ini adalah konsep muamalah, maka kemudian kajian Islamnya adalah dalam beberapa fikih ya, fikih muamalah ya. Dalam hal ini adalah terkait dengan relasi antar apa orang gitu ya atau institusi terkait dengan suatu bisnis gitu ya. Nah, ini adalah konsepnya adalah bagi hasil.
Kemudian nanti kita akan beberapa contoh ya terkait dengan perhitungan mekanisme bunga berbunga atau riba dengan konsep bagi hasil gitu ya. Sebenarnya sederhana gitu ya. Perhitungannya pun sederhana gitu ya. Mungkin Anda SMP aja udah bisa gitu ya. Bagaimana menghitung mekanisme kalau misalkan kesepakatannya atau akadnya misalkan bunganya sekian persen atau bagi hasilnya nisbahnya biasanya disebut dengan nisbah atau nisbi gitu ya, berapa persen dengan berapa persen yang minjam atau yang mengelola itu nanti dapat bagian sekian persen, kemudian yang punya uang gitu kira-kira berapa persen gitu ya. Dari hasil modal itu kalau diputar diinvestasikan kira-kira nanti dapatnya berapa. Nah, itu akan menjadi sharing antara pemilik modal dengan pelaku usahanya. Ya. Jadi itu yang nanti akan banyak kita bahas terkait dengan contoh-contoh perhitungan bagi hasilnya. Ya, baik. Ini adalah konsepsi yang nanti akan banyak Anda temukan ya. Istilah-istilah ini gitu ya. Memang karena ini adalah konsep fikih Islam, maka banyak sekali hampir semua ya, hampir semua istilah-istilahnya adalah dalam bentuk bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan ini ya maliyah ya. Mungkin kalau Anda yang beragama Islam sering mendengar istilah ini gitu ya. Maliyah itu mal itu adalah harta benda gitu ya. Nah, jadi ini adalah terkait dengan kekayaan atau harta benda. Kemudian konsepsinya ada dua hal besar, ada tiga ya. Yang pertama adalah di sisi kiri ini, gitu ya. Di sisi kiri ini adalah tijariyah, ya tijari, ya tijari itu perdagangan. Maka kemudian diterjemahkan dengan sifatnya adalah komersil, gitu ya. Kemudian yang paling kanan itu adalah ghairu tijari, gitu ya, yang harta atau kekayaan yang tidak bersifat komersil, gitu ya, sosial, jadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antaranya, gitu ya. Jadi ada unsur bisnisnya, juga ada unsur bukan bisnisnya atau sosialnya. Maka kemudian yang tengah-tengah ini banyak diterapkan di konsep asuransi, ya. Jadi apa namanya? Di situ ada unsur sosialnya, kemudian ada juga unsur ini, saling menolongnya ya. Jadi orang yang terkena musibah itu kemudian akan mendapatkan pertanggungan dari sumbangan dari pemegang polisnya. Tapi ada juga porsi yang digunakan sebagai investasi. Bentar ya, lagi azan ya, kita tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi terkait dengan kekayaan atau maliyah itu ada tiga. Yang pertama adalah sifatnya komersil, kemudian sisanya yang ekstrim kanan adalah ghairu tijari atau tidak bersifat komersil, dan kemudian di tengah-tengahnya ada sifatnya wakalah ya. Jadi kalau tijari berarti perdagangan apa komersil, ada bai itu jual beli gitu ya, kemudian ijaroh itu apa ya?
leasing ya, gitu ya. Kemudian syirkah atau partnership. Maka kemudian di dalam kita kalau ada istilah apa masyarakat itu berarti ada syirkah, ada penyatuan dari orang-orang dalam atau komunitas. Nah, maka dikatakan berasal dari kata syaroka syirkah ini ya. Jadi kemudian menjadi masyarakat. Nah, kemudian di antaranya ada konsep-konsep yang nanti akan mungkin banyak dibahas ya, asuransi syariah. Ada wakalah ya, kemudian ada kafal atau domana gitu ya, kemudian ada hawalah atau iwalah ya, ada rohen atau pegadaian ya. Kemudian ada wakiah atau deposit ya. Kalau yang sifatnya non komersil berarti ya sifatnya adalah sosial ya, nirlaba istilahnya ya, sodako, infak ya, wakaf ya, hadiah, kemudian apa ini? Pinjaman tapi tidak berbagai, tidak pinjaman tapi bukan untuk komersil ya. Jadi saya pinjam Anda 100.000 gitu ya, pinjam 100.000, saya akan kembalikan katakanlah seminggu lagi misalkan. Ya, ini bentuk konsep umumnya gitu ya. Oke, ini kan angkatan 2023 ya. Nah, berarti kan hari ini kita nge-zoom 2 kali ini ya. Ya, semoga masih sehat-sehat saja ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya konsep bagi hasil ya, bagi hasil atau profit sharing gitu ya. Jadi adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari suatu pengelolaan dana ya, baik itu investasi, antara transaksi jual beli atau perdagangan gitu ya, yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan ya. Jadi artinya ada orang yang punya modal, kemudian ada yang menjalankan ya usaha itu atau diinvestasikan ya. Maka kemudian di situ akan memuat beberapa ketentuan atau persyaratan atau rukun gitu ya. Jadi persyaratan itu sesuatu yang harus ada. Kalau rukun itu adalah ini apa? Perjanjian atau bagi hasil atau kerjasama itu akan akan berlaku ya kalau hal-hal itu ada ya. Kalau salah satu saja nggak ada maka batal lah gitu ya. Sama dengan kalau Anda orang Islam ya, eh, apa namanya, sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya ya. Syaratnya berarti ada sesuatu yang harus Anda penuhi sebelum melakukan sholat, sedangkan rukun itu ada sesuatu yang harus Anda laksanakan atau Anda kerjakan selama proses sholat ya, seperti itu. Nah, ada 4 akad utama atau yang nanti akan hanya kita bahas ya terkait dengan bagi hasil ini ya. Yang pertama adalah konsep musyarakah ya, joint venture ya. Jadi di situ ada apa ya? Joint venture ya, Pak. 2 orang atau lebih kemudian bersama-sama menjalankan suatu usaha dengan peran masing-masing tentunya. Apakah ada yang mengelola, ada yang juga store modal, atau dua-duanya dia juga store modal, juga dia pelaku yang mengelola itu, ya. Kemudian ada yang kedua adalah mudoroba ya. Kalau mudoroba biasanya sifatnya adalah ada yang punya modal, kemudian ada yang menjalankan secara terpisah ya. Maka kemudian ini konsep ini nanti banyak atau akad ini akan banyak digunakan pada konsep apa namanya perbankan gitu ya. Jadi yang menabung atau yang menabung atau yang deposito gitu ya itu dianggap sebagai pemodalnya. Nah, banknya itu sebagai pengelolanya gitu ya. Sehingga kemudian nanti ada profit sharing atau bagi hasilnya. Kemudian ada muzaroah atau pertanian, kemudian ada musakoh. Jadi perkebunan. Bedanya kalau pertanian lebih ke teknis ini ya, pengelolaan sawah atau macam-macam seperti itu. Kalau musakoh lebih perkebunan ya, sebenarnya lebih luas gitu ya, lebih besar. Ini adalah perbedaan antara muzaroah dengan musakoh ya. Jadi ada 4 hal ini yang nanti akan banyak kita bahas terkait dengan bagi hasil keuangan syariah yang mungkin ke depan nanti akan banyak kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah kita bahas mudhorobah dulu ya. Syirkahnya nanti ya bagian kedua ya. Syarat dan rukun mudhorobah jadi satu ya. Jadi mudhorobah atau apa ya, modal dan pengelola gitu ya. Jadi di situ ada 2 hal, ada empat rukunnya gitu ya. Yang pertama bisa saja 5 gitu ya, asalkan nomor satu itu bisa jadi 2 ya. Nah, yang pertama adalah ada pelakunya ya. Pelakunya artinya apa? Pemilik modal. Dalam bahasa Arabnya adalah swahibul mal gitu ya. Mal tadi kan ada kekayaan, maka swahibul mal berarti orang yang punya kekayaan atau yang punya
punya modal. Sehingga kalau Anda bilang sohibnya siapa, itu ada berarti miliknya teman siapa gitu ya. Jadi sohib itu adalah pemilik gitu ya. Kemudian pelaksana usaha atau mudorib ya. Kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, mudorib itu berarti apa? Eh, isim fa'il ya, pelaku gitu ya. Subjek gitu ya. Kemudian ada objek mudorobahnya ya. Yang menjadi objeknya apa ya? Modal sama investasinya atau operasionalnya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya ada akadnya atau persetujuan atau kesepakatan. Berarti ada ijab kudunya. Jadi ada yang memasrahkan hartanya, kemudian ada yang menerima harta itu. Di akadnya di situ ada yang yang menyerahkan, ada yang menerima. Ya. Kemudian juga harus ada perhitungan atau kesepakatan nisbahnya seperti apa. Ya, kalau keuntungan eh, pemilik modalnya berapa persen, pelaksananya berapa persen gitu ya. Kalau rugi bagaimana? Kan gitu ya. Itu harus ada muncul sebagai syarat dan rukun dari prinsip mudorobah ya, sebagai salah satu akad di dalam bagi hasil di konsep syariah. Kemudian bagi hasilnya pun ada beberapa macam ya. Jadi ada namanya revenue sharing atau RS, kemudian ada yang profit loss sharing atau PLS ya. Jadi perhitungannya nanti berimplikasi pada sistem bagi hasilnya gitu ya. Nah, tentu tidak akan sama persis gitu ya. Tidak sama persis persentasenya antara konsep RS dan PLS ya. Kemudian harus ada waktunya. Waktunya berapa bulan atau berapa tahun, apakah pembagiannya misalkan bulanan atau kuartalan atau gimana, ya. Nisbah investment rate-nya adalah tadi ya, bagi hasilnya seperti apa ya, proporsinya seperti apa. Apakah 80-20 misalkan ya, atau yang lain ya, sesuai dengan kesepakatan dan tentu case ya, by case tentu akan berbeda ya, sesuai dengan objek investasinya. Nah, secara konsep revenue sharing itu adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh ya. Jadi eh, apa istilahnya? Kalau sekarang ini pendapatan gitu ya, bahasa bahasa umumnya gitu. Jadi kalau kita punya modal 100 ya, kemudian 50 itu yang masih dibagikan sesuai dengan porsi antara pemilik modal dan pengelola gitu. Karena revenue sharing. Revenue berarti yang dia terima ya, yang diterima dari usaha itu berapa. Yang itu yang nanti dibagi sesuai dengan nisbah proporsinya tadi. Nah, sedangkan yang kedua kalau profit loss sharing ya, itu adalah yang nanti akan dibagikan itu adalah hasil tadi revenue tadi sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasionalnya sehingga kemudian dikatakan sebagai pendapatan bersih atau keuntungan bersih gitu ya. Nah, itu yang akan dibagi. Tentu kalau berangkatnya dari yang berbeda, maka tentu proporsi yang digunakan juga akan berbeda. Walaupun tujuannya akan sama-sama menguntungkan, begitu ya, sama-sama menghasilkan, ya. Antara dua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Tentu idealnya adalah revenue sharing dan profit loss sharing itu akan ketemu secara kuantitas, secara esensi nanti istilahnya rupiahnya ketemunya sama gitu ya, ketemunya sama. Nah, walaupun nanti dari sisi persentasenya akan berbeda, tetapi yang diterima realnya akan sama. Ya, ya idealnya begitu. Tentu sangat berkaitan dengan case tadinya. Nah, ini salah satu contoh perhitungan sederhana saja gitu ya. Jadi misalkan si A buka rekening di tabungan suatu bank misalkan ya, tanggal 1 Maret 2025 gitu ya. Kemudian si A itu memiliki rata-rata dalam satu bulan katakanlah itu adalah 500 juta ya. Nah, kemudian sesuai dengan kesepakatan atau akadnya adalah katakanlah di sini ya 55% untuk nasabah, 45% untuk banknya gitu ya. Nah, kemudian bank syariahnya itu selama bulan Maret itu ini keuntungannya 8% ya, 8 M ya, 8 M. Sedangkan rata-rata saldo dari pihak ketiga alias dari penabung A, B, C dan seterusnya itu terkumpul total 50 miliar. Jadi kalau kita lihat dari 50 miliar kemudian keuntungannya 8 miliar ya katakanlah 16% lah di dalam satu bulan itu banyak sekali ya. Ini contoh sederhana kan ya, mudah saja ya. Jadi dalam bulan itu keuntungannya adalah 16% ya.
Maka kemudian bagian bagi bank syariahnya kan tadi nisbahnya adalah 45% ya dari ya di antara apa kesepakatan antara si A dan bank ya berarti hanya sebesar apa yang disetorkan si A. Ya, berarti bakunya adalah 500 juta dibagi dengan keseluruhan yang terkumpul di bank itu 50 miliar. Kemudian dikalikan dengan perangkat waktunya dan keuntungannya gitu ya. Sehingga kemudian didapatkan 1,161. Nah, kemudian si A-nya mendapatkan alokasi keuntungan bagi hasil sebesar 1,4 sekian ini. Ya, nah berarti total penghasilan ketika kita menginvestasikan 500 juta di bulan Maret itu dengan kondisi keuangan terkumpul 50 miliar, keuntungannya 16%, nah, kurang lebih 1 juta, berapa ini? 500 sekian lah ya totalnya keuntungan untuk porsi 500 juta. Ya, jadi kalau untuk yang 1 M ya berarti kurang lebih 3 juta lah gitu ya di bulan itu. Sehingga kemudian dibagi berdasarkan porsi nisbahnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Ya. Ketemunya dari 1,5 sekian itu 1,1 sekian untuk banknya, kemudian 1,4. Sorry kok satu. Ini sudah 25 maaf, totalnya 25 maaf ya. Totalnya 2,5 sekian juta ya. Sehingga kemudian kalau 1 M ya 5 juta lah gitu ya. Sehingga apa namanya? eh, 2,5 itu dengan porsi 45 versus 55% ya ketemunya adalah nilai 1,1 versus 1,4 sekian. Ya. Nah, contoh yang lain lagi misalkan seseorang mendeposito 10 juta ya selama 6 bulan karena termnya katakanlah depositonya 6 bulan. Kemudian saldo yang terkumpul ya selama 6 bulan itu atau untuk apa deposito yang berjangka waktu 6 bulan itu adalah 200 miliar. Nah, keuntungan dari setelah diputar macam-macam oleh bank ternyata menghasilkan pendapatan 3 miliar. Katakanlah 1,5% lah gitu ya. Nah, maka kemudian berapa yang didapatkan oleh deposan atau yang didepositokan versus banknya. Nah, maka kita punya porsi dari modalnya yaitu 10 juta dibandingkan dengan 200 miliar. Dikalikan dengan keuntungannya dan dikalikan dengan nisbahnya 52% untuk apa namanya? Nasabah ya. 52%. Ketemunya 78.000 ya. Ya, anggap saja kalau depositonya satu slotnya adalah misalkan 10 juta ya dengan dapat penghasilan 78.000 ya. Tentu kalau yang bank ya tinggal di anu aja ya, kurang dari 78 tentunya karena cuma 48% ya. Nah, kembali kemarin mungkin sudah disampaikan pada saat awal-awal bahas terkait dengan asuransi syariah versus asuransi konvensional ya. Prinsip bunga dan bagi hasil secara umum ini adalah perbedaan dasarnya ya. Kalau prinsip bunga tentu ada tambahan gitu ya. Dalam hal ini tentu kalau kita pinjam ke bank, misalkan ya kita pinjam ke bank, bank tidak mau tahu apakah yang Anda pinjam itu menghasilkan, mereka tidak mau tahu ya. Jelas mereka harus mendapatkan tambahan hasil ya berupa persentase dari istilahnya interest rate-nya. Nah, kemudian jumlah bunganya terima bisa tetap ya, bisa tetap. Kalau misalkan apa namanya konsepnya adalah simple gitu ya. Bagus sebenarnya perhitungannya boleh jadi tidak simple, tetapi biasanya kalau perbankan apakah BBR atau apa itu memudahkan perhitungannya biasanya dengan angsuran yang sama. Ya, ada angsuran sama walaupun kombinasi pokok dan bunganya itu biasanya setiap kali cicilan atau angsuran itu berbeda. Tetapi dalam setiap periode globalnya ya kombinasi antara pokok dan bunga itu sama. Misalkan 1 US dollar. Tapi dalam 1 US dollar itu porsi bunga dan interestnya, bunga dan pokoknya bisa jadi berbeda sesuai dengan urutan waktunya ya. Kemudian sistem bunga tidak adil karena tidak terikat dengan terkait ya dengan hasil usaha pinjam. Jadi peminjamnya mau untung banyak atau untung sedikit ya banknya akan tetap mengenakan sesuai dengan tingkat bunga yang dikenakan ya. Jadi banknya akan selalu dapat gitu ya. Tetapi kalau misalkan bagi hasil ya sesuai dengan kesepakatannya gitu ya.
boleh jadi kalau rugi ya boleh jadi banknya juga kalau hasilnya sedikit ya porsinya hasilnya juga sedikit ya sesuai dengan porsi nisbahnya tadi. Kalau penghasilannya besar ya tentu kemudian banknya juga akan dapat besar gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sisi lain bank bagi hasil itu sesuai dengan kondisi real gitu ya. Tentu kemudian ini harus ada kepercayaan tinggi, harus bisa mengakses eh, proses bisnisnya itu untung atau rugi ya, atau ditetapkan di muka bagi hasilnya sekian persen, kemudian nanti periode waktunya setiap periode kira-kira hasilnya sekian ya. Ini perbedaan. Nah, ini contoh sederhana perhitungan yang nanti akan banyak kita gunakan. Misalkan ini ya, ada peminjaman senilai 40 juta ya. Kemudian bank konvensional mengenakan bunga 2% per bulan. Jadi kalau setahun, nah, anggap saja ini ya 24% ya. Nah, tentu akan berbeda kalau perhitungan Anda dulu dengan confounded ya. Apa namanya? Yang ada M-nya itu IM gitu ya. Tentu akan berbeda setaranya kalau misalkan berapa 24% per tahun itu kalau kena per bulan kira-kira berapa gitu ya. Nah, kita main simple aja gitu ya. Biasanya yang itu yang applicable di lapangan biasanya fix gitu ya. Nah, misalkan 2% per bulan, kemudian skema untuk peminjaman syariah itu dengan nisbah 80-20%. Ya, misalkan dalam contoh sederhana ini, durasi peminjamannya adalah 4 bulan atau 4 periode. Kemudian di kolom kedua ini adalah hasil usahanya ya. Dari 40 juta itu bulan pertama dia bisa menghasilkan katakan 18 juta ya. Anggap saja semua gitu ya. Kemudian bulan kedua 20 juta, bulan ketiga 11 juta, bulan keempat itu 5 juta. Sehingga kalau kita total 54,5 juta. Nah, seperti ini kita bisa lihat kalau di total 54 juta, berarti pinjamnya adalah 40 juta. Ini bagi peminjam itu masih ada sisa gitu ya. Kurang lebih 14 juta 500 dalam periode 6 bulan. Nah, sekarang kalau kita drive per bulan atau per periode. Nah, kalau secara konvensional eh, apa namanya? Pokoknya karena kita pinjamnya adalah 40 juta dan periodenya adalah 4 bulan, maka per bulan harus menyediakan katakanlah 10 juta sebagai pengurang pokoknya plus bunganya. Bunganya di sini karena flat gitu ya, 2% per bulan, maka kemudian ketemunya ada 800.000 karena 2% kali kali 40 juta ya 800.000. Anda bayangkan kalau Anda menghitung realnya sebenarnya bunganya akan ketemu lebih dari 2% per bulan ya kalau perhitungan matematika keuangan Anda gitu ya. Karena apa? Karena di sini bunganya 800.000 terus gitu ya. Padahal pokoknya sudah berkurang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, sehingga kemudian ini bunganya betul di awal-awal oke 2%, tetapi bulan kedua, ketiga, dan keempat itu sebenarnya realnya sudah di atas 2%. Ya. Oke, ini gampang sederhana sekali gitu ya. Jadi sehingga setiap bulan bagi peminjam itu dia harus menyediakan 1.800.000 agar cicilannya lancar. Kalau hasil usahanya itu di bawah 10.800.000 berarti dia rugi. Ya, kalau persis 10.800.000 istilahnya apa BEP gitu ya, ya kerja bakti lah, gitu ya, karena sama persis ya. Tentu kalau 18 juta ya dia berarti dia masih ada sisa 7.200.000 ya, konsep konvensional ya. Sehingga dia masih ada sisa 7,2 juta bagi pemuda. Kalau 20 juta ya lebih banyak lagi karena 20 juta dikurangi dengan 10.800.000. Ya, tentu kondisinya akan berbeda pada minggu keempat. Kalau hasilnya cuma 5 juta, padahal dia harus menanggung 10.800.000 dalam 1 bulan, tentu berarti dia harus rugi, dia harus nomboi katakanlah 5.800.000 agar nanti hasilnya ketemu 10.800.000. Itu untuk konsep yang konvensional ya dengan sistem bunga ya. Nah, sedangkan kalau konsep syariahnya dengan bagi hasil, oke ya, bagi hasil katakanlah, maka kemudian eh ya, ini
Ya. Oke ya. Nah, jadi kalau syariah berarti pokoknya tetap hitung-hitungannya untuk memudahkan ya. Pokoknya berarti 10 juta ya karena kita harus mengalokasikan dalam setiap bulan selama 4 bulan. Nah, sedangkan bagi hasilnya nisbahnya 80 versus 20%. Sehingga dari 8 apa 18 juta itu dikurangi 10 juta maka ada sisa 8 juta. 8 juta itu yang harus akan dikenakan porsi nisbah 8% 20%. Sehingga 8 juta kali 80% ya 6,4. Berarti si peminjam dia mendapatkan hasil bagi hasil 6,4 juta. Sedangkan banknya 1,6. Anda bandingkan di sini bahwa di konvensional di peminjam dia dapat ke hasil keuntungan 7,2. Sedangkan kalau syariah 6,4. Ya, nah, karena berlaku nisbah 80-20%. Di bulan kedua juga demikian ya. Porsinya 8 juta versus 2 juta karena ada sisa 10 juta ini. Berarti menjadi porsi 80%, 20%. Yang 11 juta berarti hanya tersisa berapa ini? 1,5 juta ya. Eh, di luar pokok tadi ya. Nah, dengan porsi 1,2 versus 300. Nah, kalau kita total semua hasilnya adalah 4 berapa ini? 45.800 ya, 45.800 ya. Kalau kita lihat di sini bahwa banknya konvensional dia ada tambahan 3.200.000. Sedangkan kalau dengan syariah ada tambahan 2,99 juta. Yang di sini seharusnya 40 ya. Ini total sudah ya. Totalnya 42,9 juta itu adalah pokok versus plus bagi hasil yang diterima oleh bank. Nah, katakanlah kalau dia rugi porsinya tetap ya 80%, 22%. Apa namanya? Masih berlaku kesepakatan itu. Karena nggak ada informasi lainnya gitu ya. Sedangkan bagi peminjam kalau kita lihat di sini peminjam dia mendapatkan keuntungan kalau konvensional berapa ini ya? 17 juta, 16 ya, maaf. 16.400 ya, berarti 17.100 tapi dikurangi 5 juta sekian ya, gitu ya. Sedangkan kalau di si konsep syariah dia dapatkan 18 juta sorry kok 18 gitu ya. 14, 15,6 juta dikurangi 4 juta sekian ya. Nah, tentu apa namanya berbeda antara yang diterima diterima oleh peminjam dengan konsep konvensional versus konsep syariah dengan tadi ketentuan nisbahnya 80-20 ya, gampang lah ya. Nah, kalau secara matematis ya kita bisa dapatkan katakan untuk setiap bulan ST ya. Untuk konvensional T1, 2, 3, dan seterusnya. Pada setiap bulan dia harus mengembalikan porsi pokoknya tadi ya. Katakanlah berarti berapa tadi? 40 juta dibagi dengan 4 gitu ya, berarti 10 juta. Plus bunganya tadi 2% kali 40 juta gitu ya. Maka kemudian ketemunya 800 tadi. Jadi setiap bulan harus mengalokasikan 10 juta 800. Sehingga total ya yang dihasilkan atau yang diterima oleh bank dengan konsep konvensional ya tinggal apa sigma atau penjumlahan dari setiap waktu. Sehingga dijabarkan menjadi P, sebenarnya kan P per N, ya, kan per N ya. Sedangkan kalau kumulatif penjumlahan berarti kan ketemunya karena tidak mengandung indeks, ya berarti NP per P. Sehingga ketemunya adalah P. Sedangkan JP juga demikian dengan NJP. Masing-masing punya P, bisa kita keluarkan tinggal sisanya. Jadi P kali 1 plus NJ. Itu konsep konvensionalnya. Total yang akan dia terima. Karena flat konvensional yang mudah. Sedangkan syariah ada berlaku ini perubahan sesuai dengan apa yang dihasilkan dalam setiap periode. Tentu setiap periodenya adalah apa? Pokok yaitu P per N plus nisbahnya ini yang diterima oleh bank ya. Nisbahnya dia terima dikalikan dengan berapa hasil sisa hasil setelah dikurangi dengan pokok gitu ya. Nah, sehingga kemudian rumusannya adalah P per N kali I L LT. LT itu adalah apa namanya hasil sisa dari sisa keuntungan bersih lah, gitu ya. Setelah dikurangi dengan pokok. Sehingga dirumuskan menjadi
LP per N dikali dengan N ya tentu tunggal P plus I-nya jalan sesuai dengan LT. I-nya kan tadi apa nisbahnya ya. Misalkan tadi 55% atau 45%. LT-nya adalah setiap apa hasil bersih setelah dikurangi pokok. Setiap periode yang boleh jadi berbeda. Beda. Antara konsep konvensional versus syariah bisa kita dapatkan titik temunya. Kira-kira nisbah berapa yang nanti akan menghasilkan nilai yang sama dengan konsep konvensional. Ya. Nah, tentu sangat bergantung pada nilai apa? Nilai LT-nya ini. Ya, ini tidak bisa patok per apa istilahnya semua kasus akan sama karena akan sangat bergantung pada indeks yang dihasilkan pada setiap indeks waktu bersihnya dari berapa. Ya. Nah, sedangkan investasi untung atau rugi ya tentu nilai akhir dikurangi dengan modal. Nilai akhir penjumlahan antara yang dia terima oleh bank dikurangi dengan yang pernah dia pinjamkan modalitas. Ya, nah, kalau positif ya dari keuntung, kalau negatif ya berarti rugi. Ya, tapi untuk konvensional kayaknya enggak gitu ya. Oke. Nah, itu adalah persamaan. Ini contoh perhitungan ya dengan skema berbeda ya. Misalkan ini apa namanya pinjamnya 70 juta gitu ya. Kemudian bunganya 3% gitu ya. Kemudian kalau dengan syariah ada bagi hasilnya adalah peminjam versus bank 70% versus 30%. Kalau hasilnya rugi maka dapat diskon ya 15% kata. Nah, ini kita bisa hitung di sini ya. Contohnya 70, kalau 70 dibagi berapa ini? Berapa periode? 8 periode ya. Berarti pokoknya 8.750. Nah, bunga 3% ya tinggal 70 juta kali 3% ketemunya 2.100.000. Ini adalah bunga yang harus dibayarkan setiap periode kalau menggunakan konsep apa konvensional ya. Sedangkan kalau dengan konsep syariah tentu apa namanya apa namanya pokoknya ya untuk bisa mendapatkan nilai hasil bersih tadi ya pokoknya ya tetap sama dengan perhitungan konvensional tetapi ada kondisi misalkan kalau rugi tadi apa ada potongan 5% dari pokoknya ya berarti contohnya di angka berapa tadi 8 juta ini ya ternyata rugi 8 juta gitu ya nah, maka kemudian sama ini ya 8,5 ini ya nah, ini sudah di di bawah pokok ya di bawah pokok maka kemudian dapat potongan di bawah pokok. Seharusnya 8.750 tinggal 7,4 sekian, ya ini 7,4 sama ya. Oke, 15% dari apa namanya pokoknya istilahnya. Nah, kemudian bagi hasilnya untuk bank 30%, ini kebetulan karena rugi ya berarti dia juga dapat menanggung kerugian, laba pemberi peminjam juga mengalami kerugian. Ya, oke, seperti itu. Kemudian apa namanya returnnya ya kalau konvensional totalnya kan 86 juta yang diterima oleh bank ya dikurangi dengan berapa 70 juta dibagi dengan pokoknya ketemunya adalah 24%. Ini adalah hasil investasi ya. Kalau misalkan dia punya uang modal 70 juta dia terima 86 sekian juta sehingga marginnya ketemu 24%. Sedangkan kalau konsep syariahnya 88.525 dikurang 70 juta dibagi dengan 70 juta 26%. Nah, contoh case ini dengan konsep apa syariah menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Tapi kalau dilihat kedua-duanya memberikan kerugian bagi peminjam gitu ya. Hasilnya sangat negatif. Ini contoh sederhana ya. Oke, ini contoh yang lain, tetapi dengan skema R berbeda dan nisbah yang berbeda. Menghasilkan return rate yang berbeda, konvensional 8%, sedangkan syariah 11%. Ya, kita lihat R-nya kan cuma 1%. Nah, ya, ini kita bisa hitung, tadi sudah sama ya. Ini juga sudah sama. Jika rugi hanya cicilan, misalkan ini ya konsepnya, misalkan kalau rugi yang dia bayarkan kewajiban bayar oleh apa nasabah atau peminjam kepada banknya hanya sebesar cicilannya. Misalkan ya, ini contoh perhitungan kalau yang harus dibayarkan besar cicilannya. Berarti ada kondisi-kondisi apa ya yang berbeda gitu ya. Sehingga kemudian rumusannya juga berbeda. Ya. Jadi
Kalau LT-nya negatif karena tadi ya, maka yang harus dia bayarkan yang besar pokoknya ya. Eh, Total pinjaman dikurangi dengan periode waktu, maka pokok setiap atau pokok di periode itu ya. Nah, tapi kalau positif ya dia harus menjalankan nisbahnya itu berlaku ya. Ini contohnya gitu ya. Tentu nanti keterangannya harus detail informasi itu sehingga Anda tidak mengalami kebingungan nanti ya kira-kira dikatakan untung itu yang seperti apa, dikatakan rugi seperti apa. Kalau contoh yang sudah kita bahas itu kalau dengan rugi itu kalau hasil usahanya negatif gitu ya. Kalau positif ya berarti dianggap untung. Ya, walaupun buntung masih ya belum cukup untuk bayar pokok misalkan, tapi sudah dianggap untung karena hasilnya adalah positif. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ini berbagai skema yang berbeda ya. Kalau dengan syariah dengan R 1% tadi 8% versus tidak persis 11% ya lebih ya 11% 3,557 berbeda ya maksudnya. Oke, ini contoh yang lain lagi dengan skema berbeda. Ini misalkan ketentuannya bagi hasil rugi hanya bayar cicilan. Cicilannya tok aja yang dibayarkan kalau mengalami kerugian. Ya, ini contoh-contohnya. Ini contoh yang lain dengan skema berbeda ya. Nah, kemudian kan tadi mudharabah sudah, sekarang musyarakah. Berarti kalau musyarakah itu apa? Prinsipnya ada apa istilahnya pengumpulan modal bersama gitu ya. Nah, syirkah al ikhtilatiyah ya, atau al ikhtilat gitu ya. Syirkah itu penyatuan, ikhtilat itu percampuran gitu ya. Maka personil dua orang sehingga kemudian masing-masing karena mengumpulkan modal yang sama juga boleh jadi mengoperasikan sama, maka dikatakan ikhtilat ada percampuran di situ. Di situ harus ada akad kerjasamanya gitu ya. Kemudian porsi sirkahnya seperti apa gitu. Si A setor berapa persen, si B berapa persen misalkan. Kemudian dari apa store apa kemampuan skillnya ya, apakah itu skill fisik atau skill manajemen itu bisa aja dimasukkan sebagai barang modal gitu ya. Dan kemudian ada nisbahnya, kesepakatannya seperti apa ya. Nah, modal musyarakah bisa berbentuk kas atau setara kas atau aktifan non kas ya. Misalkan tadi ya license, hak paten dan macam-macam bisa saja ya. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam modal maupun dari pekerjaan atau skill gitu ya. Keuntungan dari musyarakah ya atau pendapatan itu harus dibagi sesuai dengan porsinya atau dengan kesepakatannya. Kemudian kerugian di antara mitra musyawarah secara profesional berdasarkan modal yang diistilahkan. Biasanya kalau kerugian itu yang menanggung atau dibebankan kepada penyetor modal ya. Sedangkan yang store skill ya tentu tidak bertanggung lagi. Tapi semuanya akan sangat bergantung pada kesepakatan, termasuk porsi masing-masing kalau terjadi keuntungan misalkan atau kerugian ya. Nisbahnya seberapa ya. Nah, ini contoh skema sederhana. Misalkan ada dua mitra ya, di sini mitra satu, mitra dua. Kemudian ada percampuran, persekutuan gitu ya. Kemudian ada perikhtilat tadi ada percampuran. Kemudian ada suatu proyek yang dikerjakan ya. Keuntungannya seperti apa atau kerugiannya seperti apa. Nah, nanti dibagikan sesuai dengan nisbah kesepakatan. Bagi mitra satu seperti apa dapatnya, mitra dua seperti apa. Ada musyarakah yang sifatnya permanen, ada yang musyarakah sifatnya menurun. Kalau permanen berarti apa namanya modal setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap sampai dengan seangkat. Ya, jadi tidak ada perubahan di tengah waktu, gitu ya. Sedangkan kalau menurun, nah ini nanti akan banyak diterapkan konsep syariah untuk katakanlah apa ya sewa sewa rumah misalkan atau mobil gitu ya. Istilah mencicil ya, ya mencicil atau mengangsur beli mobil atau beli rumah sehingga dianggap misalnya periodenya sampai dengan 10 tahun ya sambil menempati rumah itu dikatakan statusnya adalah sewa. Tetapi sewanya menurun sedemikian hingga kemudian sampai dengan periode 10 tahun itu hak miliknya akan berganti atau berpindah dari yang meminjamkan kepada yang pinjam atau yang menyewa, gitu ya. Jadi sistem musyarakah menurun itu seperti itu, gitu ya. Atau leasing kendaraan, gitu ya.
selama usulan 36 kali atau 4 tahun 48 kali gitu ya. Selama proses penggunaan 4 tahun itu dikatakan sewa. Nah, tetapi sewanya nanti di akhir akan menjadi milik yang menyewa karena sudah termasuk apa angsurannya atau biaya sewanya itu termasuk pada eh, apa porsi membeli barang itu di akhir periode ya. Nah, rukunnya yang harus ada gitu ya dalam proses musyarakah itu adalah pelakunya, para mitranya tadi ya, mitra satu, mitra dua. Ada objeknya, apa objeknya? Pekerjaannya atau proyek. Proyek pekerjaan atau kontraknya gitu ya. Kontrak pekerjaannya seperti apa. Kemudian ada ngakotnya gitu ya. Ada yang berupa ijab kabulnya. Ijabnya seperti apa, kabulnya seperti apa. Ya. Kemudian harus ada nisbah keuntungannya berapa persen versus berapa persen. Nah, ini adalah tadi ya pelakunya ini syaratnya biasanya. Syaratnya pelakunya harus cakap hukum. Dalam bahasa fikih atau bahasa agama dikatakan balik. Ya, dalam balik berarti apa? Sudah bisa membedakan baik dan buruk. Gitu ya. Nah, kalau anak-anak tentu batal apa ketentuan musyarakah itu. Ya, jadi harus ya sudah dianggap mengerti, bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Kemudian setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lain dan dari usaha usaha kerjasama. Ya. Oke, kemudian objeknya apakah modal atau kerja tadi ya. Kemudian ada akad ijab kabulnya. Ya, saya terahkan, saya terima. Gitu ya. Kemudian ada nisbahnya ya. Apakah itu bersifat permanen atau ada perubahan? Kemudian keuntungan harus dapat dikuantifikasi, artinya dapat dikonversikan ya atau dihitung ya secara numerik, secara angka. Kemudian tidak boleh menggunakan proyeksi karena proyeksi tentu kalau Anda belajar konsep syariah di awal, asuransi di awal sifatnya apa? Spekulatif ya, itu tidak diperbolehkan. Sesuatu yang tidak jelas ya. Kemudian apa namanya mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, prinsip keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan untuk pihak ketiga bila disepakati. Jadi misalkan saya pemilik modal, salah satu pemilik modal, maka kemudian kalau keuntungannya nanti ya dapat, nah keuntungannya diserahkan kepada si X misalkan. Nah, tentu itu harus ada kesepakatan di awal. Ya. Oke, itu tadi adalah musyarakah. Sebenarnya itu sudah bahas mudharabah dan musyarakah. Sekarang musyarakah pertanian ya, yang mungkin orang tuanya punya sawah banyak gitu ya, atau sebagai pengelolanya biasanya ada diatur pula oleh fikih ya, konteks hukum agama terkait dengan amaliyah ini, gitu ya, muamalah ini gitu ya. Nah, rukunnya ada empat ya, jadi ada pemilik tanah, ada penggarapnya ya. Nah, kemudian ada objeknya, apakah misalkan menanam padi ya, atau menanam jagung atau apa, karena mungkin terlalu luas gitu ya, nggak bisa dikelola sendiri, nah, maka diserahkan kepada orang lain. Itu kemudian ada akadnya, ijab kabulnya seperti apa? Apakah biaya-biaya operasional pertanian itu ditanggung oleh yang menggarap atau ditanggung oleh yang memiliki tanah? Nah, tentu nanti impact-nya akan berbeda pada nisbahnya tadi ya karena yang satu hanya apa istilahnya kontribusi di fisik apa di apa di fisiknya katakanlah pengelolanya sedangkan satu punya tanah juga punya mengeluarkan biaya operasional tentu nanti akan berdampak pada besaran nisbah dari antara dua dua orang itu antara pemilik dan penggarap ya. Nah, syaratnya ini ya, syaratnya yang memiliki, yang berakad ya, membuat kesepakatan itu harus yang balik dan berakal. Balik usianya tapi kemudian dia punya kecenderungan gila ya, maka kesepakatan itu secara hukum Islam, hukum fikih itu tidak atau batal ya. Kemudian syaratnya menyangkut benih tanamannya apa, ya itu harus jelas ya. Kemudian syarat yang menyangkut tanah pertanian, tanahnya seperti apa, gitu ya. Berapa luasnya misalkan gitu ya. Kemudian syarat-syarat menyangkut hasil panennya. Tadi pengelolaannya seperti apa? Apa yang store modal, apakah penggarap atau yang pilih tanah ya. Ya, kemudian nanti hasil panennya seperti apa itu harus juga
diatur. Kemudian juga harus ada periode waktunya sampai kapan ya. Jadi nggak boleh misalkan selamanya gitu ya. Harus ada ketentuan waktunya di dalam kesepakatan atau ijab ijab kabul. Ya, ini adalah syarat-syarat dari musyawarah konsep bagi hasil untuk pertanian. Musakoh tadi adalah perkebunan atau plantation ya. Hampir sama sebenarnya ya. Rukunnya ada ijab kabulnya gitu ya. Ada pihak-pihak yang eh, terlibat di dalam proses musakoh itu pemilik tanah atau pemilik kebun dengan penggarapnya ya. Ada objeknya, jenisnya apa? Apakah misalkan kurma kah atau karet kah atau sawit kah gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan berapa nisbahnya gitu ya di antara penggarap dan yang punya tanah dan pemilik modalnya. Nah, ini syaratnya ya, tentu dewasa, berakal, objeknya ada, kesepakatan hasilnya seperti apa, ada ada sigot sigot itu sebenarnya ijab kabul ya, harus jelas ya bahasa bahasa perjanjiannya nanti harus harus jelas, jangan sampai dengan multi interpretatif gitu ya atau ambigu ya, untuk menghindari apa problem di suatu saat ke depan kalau misalkan kesepakatannya itu tertuang dengan jelas gitu ya, hak dan kewajiban masing-masing, porsi masing-masing seperti itu ya. Nah, ini ada tugas ya, nanti 2 soal saja sebagai latihan sangat gampang gitu ya. Nanti file ini akan saya kirim ke Anda semua ya. Ini ada satu satu soal, soal pertama, soal kedua. Secara prinsip hampir sama, tetapi mungkin besarannya berbeda. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Nah, singkat saja kalau Zoom itu lama-lama capek. Nanti Anda tidur saya juga nggak tahu gitu ya. Ada pertanyaan? Masih gampang ya, masih gampang ya. Perhitungannya uang-uang masih gampang. Ya, oke. Abiyu, mana Abiyu? Mohon maaf Pak, untuk absensinya bagaimana ya? Oh, absensinya sebentar lagi. Ya, Oh iya Pak, matur nuwun. oke. Oke, terkait dengan materi, clear ya? Gampang lah ya. Nah, sekarang kan pinter-pinter ya. Apalagi matematikanya kan tidak terlalu susah ya. Oke ya, ini eh, presensinya Anda cek di eh, chat ya, kelas A dan kelas kelas B. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, sudah jelas, saya anggap jelas, gitu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dalam Waalaikumsalam hitungan warahmatullahi 5 wabarakatuh. saya tutup.